94,7 UFM, I am me, John Legend with all of me. Ada yang nyanyi di sini langsung lovers. Lagu favorit. Lagi ngomong-ngomongin, tiba-tiba lagu favoritnya ada di sini. Ikut nyanyi dulu ya. Dipotong dulu. Tapi balik lagi nih kita ke Rumah Pandai ini. Dan Alin sebagai sahabat Rumah Pandai, ya kan di sini. Ini kan ada di 3 lokasi tadi ya. Betul sekali. Yang udah jalan itu ada di 3 Binanga, 3 Derket dan juga Uka. Iya. Itu masing-masing programnya sama atau berbeda tuh, Lin? Kalau yang untuk di Sinabung kebetulan kita kasih program yang sama seperti itu, mengingat bekas dari pasca erupsi Sinabung, berarti tanahnya kan tidak bisa dipakai dulu untuk atau tidak bisa digunakan gitu. Sementara ya untuk bercocok tanam dan lain-lain. Mereka semua itu rata-rata petani gitu. Betul, sampai sekitar 10 tahun mendatang. Tapi nanti setelah itu kan akan jadi tanah yang paling subur, kita tahu. Jadi sekarang program yang kita kasih ke mereka adalah kita memberikan pemberdayaan lele, belut, dan juga jamur, pengolahan sampah gitu. Dan untuk pemberdayaan budidaya lele dan belut tersebut tidak ditaruh di tanah gitu, karena kan ya tanahnya tidak bisa untuk dipakai gitu ya. Jadi kita pakai di atas terpal gitu. Dengan sistem seperti itu, dengan air yang bersih, maka lele dan belutnya akan cepat panen dalam hitungan 45 hari. Dan ini dicari yang paling cepat aja gimana nih caranya dong, gitu kan? Iya, dan ternyata itu yang paling tepat gitu. Tapi nanti untuk program kedepannya misalnya yang dalam waktu dekat di daerah Bekasi, pasti kebutuhannya berbeda, akan di-customize lagi sesuai daerahnya. Atau juga yang di NTT. Udah ada beberapa daerah lagi nih yang udah dipantau untuk. Sudah ada 2 daerah yang dipantau, di Bekasi dan di Rokatenda di NTT. Bekasi? Ya. Yang masih dekat dari kota ini. Betul. Gitu. Ada apa di sana? Waduh, di situ di bawah garis kemiskinannya masih tinggi sekali gitu ya, terutama dengan anak-anak juga. Kehidupannya sangat tidak layak. Jadi kita pengen berbuat sesuatu di sana. Tingkat kemiskinannya juga tinggi di sana. Iya, Bekasi yang ujung ya. Kita bicara Bekasi yang di ujung, di Babalan sana. Babelan ya. Iya. Dan tujuannya sendiri dengan adanya Rumah Pandai nih, tujuan kedepannya sendiri tuh? Tujuannya pasti kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin. Kita ingin masyarakat Indonesia lebih mandiri. Kita inginnya, cita-cita punyanya boleh ya. Cita-cita ke depan adalah gak ada lagi namanya orang miskin gitu ya. Kita semua, Indonesia ini kan negaranya kaya banget loh gitu. Masa sih kita warga negaranya, masyarakatnya nggak bisa hidup sejahtera sih gitu. Jadi kita ingin kasih mereka pemberdayaan, kasih skill, kasih kemampuan-kemampuan mereka biar lebih mandiri lagi. Kalau Kanaya selalu bilang, aku sih kebetulan belum punya anak, tapi Kanaya selalu bilang, anaknya sekarang kan teenager, 14 tahun. Dia bilang gini, gimana kalau kita nggak ngerangkul generasi muda sekarang, 20 tahun, 30 tahun ke depan kan mereka pemimpin bangsa. Itu benar banget. Kalau kita nggak jaga, mereka punya sikap, perilaku, rasa cinta Indonesianya nggak ada gitu. Mau kemana ini Indonesia? Semuanya itu dijalani dari komitmen dari 3 orang ini di awal gitu kan? 3 orang ini. Dan sekarang kalau Kanaya kebetulan memang in charge di programnya, yaitu Rumah Pandai. Kalau saya kebetulan dapat mandatnya adalah membesarkan komunitasnya, Sahabat Rumah Pandai. Sahabat Rumah Pandai. Betul. Program ini kan nggak bisa berjalan kalau tidak ada funding yang masuk, dana gitu. Nah, tugasnya saya adalah membentuk komunitas, teman-teman, anak-anak muda, orang-orang yang punya pikiran yang positif, kreatif gitu, energinya enak dan nyambung. Kita bikin event, kita bikin pergerakan, kita bikin kumpul-kumpul yang positif gitu ya. Gimana caranya kita bisa do fundraising. 94,7 UFM Jakarta.